Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, sekarang kita masuk ke pembahasan keutamaan basmalah. Imam Ibnu Katsir menuturkan sebagai berikut. Membaca basmalah disunnahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan. Disunnahkan juga pada saat hendak masuk ke kamar kecil dalam kurung toilet. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selain itu, basmalah juga disunnahkan untuk dibaca di awal wudhu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis marfu' dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan dari Abu Hurairah, Sa'id bin Zaid, dan Abu Sa'id. Nabi SAW bersabda, La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Hadis ini statusnya hasan. Juga disunnahkan dibaca pada saat hendak makan, berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah. Kata Rasulullah, Qul bismillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat darimu. Meski demikian, di antara ulama ada yang mewajibkannya. Disunnahkan pula membacanya ketika hendak berjima atau hendak melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna ahadu kam idza arada ayyati ahlahu qala Bismillah Allahumma jannina syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqdar bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada." Artinya, seandainya seseorang di antara kalian apabila hendak mencampuri istrinya membaca dengan nama Allah, yakni membaca bismillah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Jika Allah menakdirkan anak melalui hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu setan selamanya. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, kata Allah dalam bismillah merupakan nama untuk Rabb. Dikatakan bahwa Allah adalah Al-Ismul A'zam atau nama yang paling agung, karena nama itu menyandang segala macam sifat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hasyr ayat 22. Dengan demikian, semua nama-nama yang baik itu menjadi sifatnya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Artinya, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menguasainya, maka ia akan masuk surga. Mengenai daftar nama yang sesuai dengan jumlah bilangan ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Namun antara kedua riwayat itu terdapat perbedaan tambahan dan pengurangan. Maksudnya adalah disebutkan di dalam riwayat At-Tirmizi nama-nama yang tidak disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah. Demikian juga sebaliknya. Nama Allah merupakan nama yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya, yang maha suci dan maha tinggi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab tidak diketahui dari kata apa namanya, yakni nama Allah itu berasal. Maka di antara para ahli nahu ada yang menyatakan bahwa nama Allah itu adalah isim jamid atau nama yang tidak mempunyai kata dasar. Imam Al-Qurtubi mengutip hal itu dari sejumlah ulama. Di antaranya Imam Syafi'i, Al-Khattabi, Imamul Haramain, Al-Ghazali, dan lain-lainnya. Dari Al-Khalil dan Sibawayh
Diriwayatkan bahwa alif dan lam dalam kata Allah merupakan suatu yang lazim atau yang tak terpisahkan. Al-Khattabi mengatakan, tidakkah Anda menyadari bahwa Anda dapat menyerukan Ya Allah dan tidak dapat menyerukan Ya Ar-Rahman? Kalau kata Allah bukan dari asal kata, maka tidak boleh memasukkan huruf nida atau huruf seruan terhadap alif dan lam. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah itu mempunyai kata dasar. Nah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan perihal mengenai lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Beliau mengatakan, Ar-Rahmanir Rahim merupakan dua nama dalam bentuk mubalaghah, yakni bermakna lebih, yang berasal dari satu kata Ar-Rahmah. Namun kata Ar-Rahman lebih menunjukkan makna yang lebih daripada kata Ar-Rahim. Dalam pernyataan Ibnu Jarir, dapat dipahami adanya keterangan mengenai hal ini. Sedangkan dalam tafsir sebagian ulama salaf, terdapat ungkapan yang menunjukkan hal tersebut. Al-Qurtubi mengatakan, dalil yang menunjukkan bahwa nama ini mushtaq. Mushtaq atau isim mushtaq, yaitu isim yang terbentuk dari fi'ilnya atau kata kerjanya. Contoh adalah minsyar, gergaji berasal dari kata nasyara yansharu, menggergaji. Nah, itu yang maksud isim mushtaq. Al-Qurtubi mengatakan dalil yang menunjukkan bahwa nama ini mushtaq adalah hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah Ta'ala, Ana Ar-Rahman, khalaqatur Rahim, wa syaqaqtu laha isman min ismi, faman wasalaha wasalatuhu, wa man qata'aha qata'tuhu. Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah Ar-Rahman. Aku telah menciptakan Rahim. Yang dimaksud adalah Ar-Rahim, kerabatnya Ar-Rahman. Aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Barang siapa menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskannya, maka aku pun akan memutuskannya. Ini merupakan nas bahwa nama tersebut adalah mushtaq. Karena itu tidak diterima pendapat yang menyalahi dan menentangnya. Abu Ali Al-Farisi mengatakan, Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum, meliputi segala macam bentuk rahmat. Dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla semata. Sedangkan Ar-Rahim dimaksudkan bagi orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, Ar-Rahman yaitu jika dimintai, maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim yaitu jika permohonan tidak diajukan kepadanya, maka dia akan murka. Itu maknanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Shalih Al-Farisi Al-Khuzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka dianya Allah akan murka kepadanya. Nama Ar-Rahman hanya dikhususkan untuk Allah semata, tidak diberikan kepada selain dirinya. Sebagaimana firman Allah, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Quran surah Al-Isra ayat 110. Oleh karena itu, ketika dengan sombongnya Musailamah Al-Kadzab menyebut dirinya dengan sebutan Rahman Al-Yamamah, maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kebohongan dan membongkarnya, sehingga ia tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si pendusta. Sedangkan mengenai Ar-Rahim, Allah Ta'ala pernah menyebutkan kata itu untuk selain dirinya. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Sebagaimana Allah juga pernah menyebut selain dirinya dengan salah satu dari nama-namanya. Sebagaimana firman-Nya, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia sami'an, mendengar, dan basiran, melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2. Dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain dirinya, yakninya selain Allah, tetapi ada juga yang tidak disebutkan untuk selain dirinya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan lain-lainnya. Nama-nama ini tidak disebutkan untuk selain dirinya. Oleh karena itu, dia memulai dengan nama Allah dan menyifatinya dengan Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim. Itulah penjabaran tafsir dari Al-Fatihah ayat pertama, yakni lafaz Bismillahirrahmanirrahim menurut Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain, insya Allah.